Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari mata kuliah User Experience dengan topik tentang UX Design Process and Approach. Baik, untuk mempelajari User Experience kita perlu memahami berbagai metode-metode yang ada. Sebagai seorang UX Designer atau UX Developer, kita perlu paham berbagai macam metode-metode dalam pengembangan atau perancangan user experience. Dengan mengetahui banyak metode atau metode-metode apa saja yang ada, ini memperluas wawasan kita sehingga nantinya ketika kita dalam merancang atau mengembangkan suatu perancangan UX perangkat lunak, kita paham bagaimana tahapan-tahapan dan apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan rancangan UX yang baik. Sebagai seorang sarjana S1, sebenarnya secara sederhana bisa kita katakan adalah bagaimana memahami berbagai metode-metode yang ada sehingga tahu kelebihan, kekurangan, dan spesifik detail dari sebuah metode yang nantinya kemudian paham bagaimana metode itu diterapkan atau digunakan pada situasi-situasi yang diperlukan. Jadi ketika situasi seperti ini kita akan menggunakan metode A. Pada situasi seperti ini kita akan menggunakan metode B dan seterusnya. Sehingga sebagai seorang sarjana S1 perlu mengetahui berbagai macam metode dalam perancangan UX kaitannya dengan mata kuliah ini terkait dengan perancangan user experience. Nah, untuk menghasilkan rancangan yang baik, sebenarnya perancangan UX ini berangkat juga salah satunya dalam ranah rekayasa perangkat lunak, di mana pada bidang rekayasa perangkat lunak atau perancangan perangkat lunak banyak problem yang ditemui sehingga membuat pihak-pihak yang terkait kemudian mengembangkan metode-metode supaya dalam proses pengembangan perangkat lunak hasilnya bisa optimal. Ada beberapa common mistakes dalam pengembangan perangkat lunak yang ini juga menjadi alasan kenapa kemudian muncul bidang perancangan UX. Bisa dilihat pada slide saya ada 12 common mistakes. Nah, diantaranya ada beberapa yang penting adalah inaccurate estimates of needed resources, jadi perhitungan yang tidak akurat dalam resource yang dibutuhkan, dan adalah badly defined system requirement. Ini yang penting, di mana ketika merancang suatu perangkat lunak tidak didefinisikan requirement atau kebutuhannya dengan baik. Nah, perancangan UX membantu untuk mendefinisikan segala macam kebutuhan sebelum mulai kita membangun software tersebut. UX design process secara umum dibagi dalam 5 tahapan, yaitu strategi, riset atau penelitian, kemudian analisis, desain, dan produksi. Di mana dalam proses pengembangan perangkat lunak, satu sistem atau fasa itu adalah suatu urutan yang berurut. Kita membuat strategi dulu, kita melakukan riset, membuat analisis, membuat desain, dan melakukan produksi. Tapi dalam perancangan UX atau dalam pendekatan saat ini, tahapan yang berurut seperti itu tidak harus dikerjakan berurut dengan kaku gitu ya. Artinya kita bisa mengerjakan dalam bentuk yang iteratif. Mengerjakan dulu strateginya, melakukan riset, kemudian jika perlu balik lagi ke strategi, dan seterusnya. Jadi 5 tahapan ini adalah tahapan yang bisa jadi saling overlap dan juga bisa iteratif. Di mana proses ini sangat tergantung kepada proyek itu sendiri, kemudian kliennya, kemudian budget yang kita butuhkan, juga deadline atau tenggat waktu untuk menyelesaikan software tersebut. Oke, ilustrasi dari proses tersebut bisa dilihat pada gambar ini, di mana kita mulai dari strategi, kita melakukan research, kita membuat analisis, kita membuat desain, dan kita memproduksi. Jika hasilnya sudah baik, maka kita akan launching. Tetapi jika masih kurang atau butuh dilakukan perbaikan lagi, maka kita akan mengulang lagi siklus tersebut, mulai dari melakukan research, kemudian analisis lagi, membuat desain, dan memproduksi lagi. Nah, kita lihat proses yang pertama yaitu strategi. Pada proses strategi ini kita perlu menentukan apa bisnis goal-nya, apa tujuan kita membuat aplikasi ini, apa harapan dari kita membangun sebuah perangkat lunak. Kemudian kita juga perlu melakukan competitor analysis, aplikasi apa saja yang sudah ada dan seterusnya. Pada tahapan ini kita perlu menggunakan beberapa ukuran keberhasilan atau matriks yang bisa digunakan untuk menentukan apakah kita sudah berada pada tahapan strategi yang baik. Tahapan selanjutnya adalah kita melakukan research.
Ini juga merupakan satu tahapan yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak, khususnya perancangan UX. Bagaimana kita melakukan riset untuk mencari tahu apa kebutuhan user, kita melakukan user interview, kita melakukan user research, menggali lebih banyak apa yang diharapkan oleh user. Kemudian pada tahapan analisis, kita mencari tahu dan mendefinisikan apa yang sudah kita gali tadi, insight dari yang sudah kita interview user dan seterusnya untuk mendapatkan rancangan atau kebutuhan awal dari sistem yang mau kita kembangkan. Pada tahap ini kita bisa menggunakan metode-metode seperti pembuatan persona, experience map, journey map, dan sebagainya. Kemudian pada tahapan berikut adalah kita melakukan desain, kita membuat desain solusi dari sistem yang akan kita kembangkan. Pada tahapan ini kita perlu paham bagaimana desain grafisnya, bagaimana membuat prototipenya, bagaimana membuat wireframe, sketching, dan sebagainya. Dan tahapan akhir adalah kita memproduksi daripada desain aplikasi yang ingin kita buat, di mana kita melakukan ada testing, kita bisa melakukan usability testing atau testing-testing yang lain. Nah, 5 proses ini adalah suatu tahapan secara umum, ya, secara umum dari bagaimana kita membangun sebuah UX daripada sebuah aplikasi. Nantinya ada beberapa metode yang secara spesifik kita bahas lebih detail, yang metode-metode ini dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu yang ini menjadi referensi atau acuan kita untuk bagaimana kita mengerjakan atau membangun suatu perancangan user experience. UX design approach secara umum ada 7 mungkin yang ada di slide saya ini, tapi kita akan coba lihat beberapa saja yang detailnya akan kita bahas. Yang pertama adalah 5 Plans UX Element by James Garrett, Human Centered Design, Design Thinking, Design Sprint, Agile UX, dan Lean UX. Metode mana yang akan dipilih disesuaikan dengan karakteristik situasi yang kita hadapi. Setiap metode atau approach memiliki tahapan proses yang secara umum adalah sama atau mirip satu dengan yang lain. Jadi secara prosesnya kira-kira sama dengan yang sudah saya sampaikan di awal tadi, tetapi menggunakan beberapa pendekatan dan teknik-teknik tertentu yang itu dikembangkan oleh masing-masing approach. Kita lihat metode yang pertama yaitu Elements of the User Experience, 5 elemen yang dikembangkan oleh J.C. James Garrett tahun 2011 dalam sebuah buku yang dia buat. Tapi metode ini sebenarnya sudah dikembangkan jauh lebih awal, di mana ada 5 planes atau 5 layer atau 5 lapisan dalam pengembangan UX. 5 elemen tersebut adalah 1 strategi, 2 scope, ketiga structure, keempat skeleton, dan kelima surface. Di mana ada 2 perspektif yang digunakan, yaitu bagaimana memandang software atau aplikasi kita sebagai product as functionality, melihat fungsinya, dan yang kedua bagaimana kita memandang dari segi konten. Jadi ada 5 lapisan, mulai dari paling bawah adalah strateginya, kemudian scope-nya, struktur, skeleton, dan surface. Pada bagian strategi ini juga mirip dengan yang proses tadi di tahapan awal adalah strategi. Kita menentukan user need, apa kebutuhan user, apa tujuan user, dan kita menentukan produk objektif, apa tujuan dari aplikasi yang ingin kita kembangkan, atau apa dari tujuan dari organisasi mengembangkan aplikasi tersebut. Nah, ini perlu dulu didefinisikan di awal sebelum kita mulai melakukan tahapan selanjutnya. Tahapan yang selanjutnya adalah kita membuat scope atau batasan dari sistem yang mau dibuat. Nah, pada tahapan scope ini ada 2 aspek yang harus kita bahas, yaitu functional specification dan content requirement. Jadi sistem ini mempunyai spesifikasi fungsi-fungsi apa saja dan konten apa yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi kita. Functional specification mengatur tentang fitur, apa yang ada di aplikasi kita, dan content requirement mengatur apa konten yang akan kita masukkan ke dalam sistem yang akan kita bangun. Tahapan selanjutnya adalah structure, membangun struktur dari aplikasi yang akan kita buat. Pada tahapan struktur ini kita bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan information architecture, membuat arsitektur dari informasi yang akan kita tampilkan, dan juga membuat desain interaksinya, bagaimana sistem merespon terhadap apa yang dilakukan oleh user. Tahapan selanjutnya adalah skeleton, di mana kita menyusun rangkanya dari sistem yang akan kita buat,
kita membuat ada information design, interface design, dan navigational design. Informasi ini bisa dilihat lebih detail dari slide yang berikut ini. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita membuat surface atau tampilan dari aplikasi yang akan kita buat. Nah, desain surface ini dalam bentuk bisa high fidelity design dan high fidelity prototype. Jadi kalau high fidelity design itu kita membuat desain yang menggunakan ada warnanya, penggunaan huruf tertentu, kemudian aspek-aspek desain yang lain, dan kemudian kita membuat prototipenya di mana desain itu bisa kita interaksikan. Kita bisa klik sana, klik sini, dan melihat respon yang dilakukan oleh sistem. Demikian adalah 5 plane dari UX element yang disampaikan oleh Garrett. Ini sebenarnya konsep lama yang juga masih relevan saat ini, tetapi lebih kepada melihat struktur daripada bagaimana kita urutan tahapan-tahapan dalam suatu pengembangan perancangan user experience. Bisa dilihat pada slide ini bagaimana 5 elemen tersebut dan aktivitas-aktivitas atau teknik apa yang kita lakukan pada tahapan tersebut. Oke, approach yang berikut adalah user-centered design. Secara konsep, user-centered design sendiri sebenarnya bukan hal yang baru. Ini juga muncul di era tahun 70-an, di akhir 70-an ketika banyak pengembangan software mengalami problem, yang kemudian konsep ini berkembang ketika Donald Norman mengembangkan bukunya yang terkait dengan user-centered system design, di mana pada buku ini beliau membahas tentang bagaimana dalam pengembangan software kita lebih mengutamakan user atau pengguna daripada sistem tersebut. Mungkin dulu ketika kita mengembangkan satu aplikasi atau perangkat lunak atau software, kita mengembangkan dari perspektifnya programmer atau perspektifnya kebutuhan bisnisnya saja. Tidak melihat apa yang dibutuhkan oleh user secara langsung. Sehingga misalkan ketika sebuah software sudah dibuat, ketika digunakan oleh usernya, user merasa banyak ada hal yang tidak sesuai atau tidak nyaman yang digunakan oleh user tersebut. Ini yang kemudian memunculkan konsep user-centered design, di mana di dalam perancangannya atau dalam membangun satu rancangan aplikasi, kita selalu melibatkan user. Secara umum ada 4 tahapan, atau juga bisa dilihat dalam gambar ini menjadi 6, tapi secara poin utamanya adalah 4. Yang pertama adalah kita menspesifikasi kebutuhan konteks dan user need-nya. Jadi kita mendefinisikan kebutuhan daripada pengguna, apa saja yang dibutuhkan oleh user, apa tujuannya menggunakan produk ini, dan bagaimana menggunakan, apa harapan yang akan dicapai dengan menggunakan aplikasi ini. Kemudian kita membuat spesifikasi yang lebih spesifik atau membuat requirement-nya. Ya. Kita membuat specify requirement, artinya kita mendefinisikan kebutuhan fungsionalnya atau kebutuhan yang lain untuk sebagai informasi awal fungsi-fungsi apa yang harus ada dalam aplikasi yang akan kita buat. Kemudian setelah requirement-nya lengkap, maka kita membuat desain solusinya, desain solusi, di mana desain solusi ini juga selalu melibatkan user, ya. Dan yang terakhir adalah kita mengevaluasi desain. Jadi sederhananya kita memahami dulu apa kebutuhannya, yang kedua kita membuat specify requirement-nya dengan detail, yang ketiga kita membuat desain solusinya, yang keempat kita melakukan evaluasi. Apakah desain solusi yang kita buat sudah sesuai atau tidak? Jika sudah sesuai, maka kita bisa masuk ke tahap produksi. Tapi jika belum selesai, kita akan mengulangi lagi proses penggalian kebutuhan, specify requirement, dan seterusnya. Nah, tahapan ini bisa iteratif, artinya bisa dia kembali pada tahapan sebelumnya jika memang kita belum menghasilkan sesuatu yang terbaik. Approach atau pendekatan yang berikut adalah human-centered design. Secara umum, human-centered design ini juga sebenarnya sama persis dengan user-centered design, hanya dikembangkan menjadi suatu aturan yang lebih teratur dalam satu ISO standar. ISO standar 2019 juga keluar lagi tentang bagaimana human-centered design, aspek ergonomics of human system interaction, di mana di dalamnya membuat tentang human-centered design. Secara prinsip sebenarnya human-centered design sama dengan UCD, hanya dibuat lebih detail, di mana yang dimaksud dengan human-centered design itu tidak hanya aplikasi perangkat lunak di komputer saja,
Tapi produk apapun yang dimana itu digunakan oleh user, kita bisa menggunakan pendekatan human center design, di mana intinya adalah kita meletakkan user atau pengguna, atau dalam hal ini human, manusianya, sebagai pusat dari proses kita melakukan perancangan. Sehingga setiap apapun yang kita lakukan selalu melibatkan user. Kita menggali kebutuhan, kita nanya ke user, apa yang mereka butuhkan. Kita mendefinisikan kebutuhannya, requirement-nya, kita juga konfirmasi ke user. Kita membuat desain, kita juga konfirmasi ke user. Kita melakukan evaluasi, evaluasinya juga ke user. Sehingga memastikan dalam tahapan kita merancang aplikasi, selalu melibatkan human. Harapannya, apa yang kita desain tersebut sesuai dengan kebutuhan human, atau dalam hal ini user sebagai pengguna daripada aplikasi tersebut. Dalam HCD proses, ada beberapa tahapan, mungkin dibagi secara 3 kalau kita menggunakan model IDEO, yaitu inspiration, ideation, dan implementation. Ini kalau dilihat gambarnya juga seperti bukit turun naik gunung, di mana ada aspek diverse dan converse. Secara umum, diverse artinya kita meluas. Jadi dalam proses inspiration atau penggalian kebutuhan, kita akan banyak nanya ke banyak orang gitu. Jadi kita akan lebih meluas, diverse. Kita gali kebutuhan, kita akan banyak nanya dulu, atau kita memahami problemnya, kita akan banyak nanya dulu ke pihak ke human, atau dalam hal ini stakeholder pengguna daripada sistem atau calon pengguna daripada sistem, dan kemudian kita melakukan converse. Converse itu artinya kita menyempit. Jadi dari mungkin kita memberikan pertanyaan ke sekian banyak orang, kita kemudian mempersempit apa sebenarnya problem yang misalkan mau kita selesaikan dari problem tersebut, atau problem mana yang spesifik yang akan kita coba selesaikan. Nah, kemudian pada tahap berikutnya itu adalah ideation, di mana tahap ideation kita mengembangkan ide kita untuk memberikan desain solusi dari sebuah aplikasi yang untuk menyelesaikan problem tadi. Nah, desain solusi ini atau ide kita ini kita melakukannya juga dengan diverse. Diverse artinya kita coba menanyakan ke banyak orang. Untuk problem ini, kalau kita memberikan solusi seperti ini, kira-kira bagaimana respon usernya? Sehingga kita akan cukup banyak nanya ke banyak orang, sampai kepada kemudian kita diverse lagi. Kita membuat kesimpulan solusi seperti apa yang akan kita gunakan. Nah, model HCD ini cocok kita gunakan saat ini, di mana aplikasi yang mau kita buat sifatnya bottom up. Artinya aplikasi yang mau kita buat itu lebih banyak kita menggali kebutuhannya daripada user. Apa sih yang diharapkan oleh user? Penjelasan lebih detail tentang Human Centered Design bisa diikuti di slide materi yang sudah saya siapkan. Pada intinya adalah bagaimana kita selalu melibatkan human atau user dalam proses perancangan sesuai dengan proses tahapan UX yang sudah kita bahas di awal tadi. Berikut adalah metode design thinking. Secara umum juga bisa saya sampaikan bahwa design thinking sama dengan approach yang lain. Tujuannya adalah bagaimana kita menghasilkan rancangan yang terbaik dalam satu tahapan-tahapan langkah-langkah proses yang dikembangkan oleh konsep design thinking ini. Design thinking secara umum dikembangkan oleh Stanford, di mana terdiri dari 5 proses, ya, 5 proses, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Design thinking mungkin lebih detail, ya, lebih mengarahkan kita bagaimana melakukan itu. Kalau UCD dan HCD lebih kepada konsepnya, secara umum proses-prosesnya apa, tetapi belum mengarahkan kita secara detail apa yang harus kita lakukan. Nah, design thinking ini sudah lebih detail mengarahkan kita apa yang harus kita lakukan. Sehingga dalam materi perkuliahan selanjutnya, apa yang akan kita bahas dalam kelas ini, kita akan menggunakan design thinking sebagai metode yang akan kita pelajari lebih detail. Ada 5 tahapan, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Pada tahapan empathize, kita akan mempelajari siapa user kita, apa problem yang dihadapi oleh user kita. Kita akan membuat persona atau profil daripada user tersebut untuk kemudian kita melakukan empati apa permasalahan yang dihadapi. Metode design thinking adalah satu metode bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan desain, dengan cara berpikir orang desain. Nah, pada tahapan setelah kita melakukan empathize, kita melakukan define. Define adalah kita menemukan apa problem sebenarnya yang dihadapi oleh user tersebut, yang kemudian kita memahami apa kebutuhan mereka, apa yang diharapkan, untuk kemudian nanti kita melanjutkan pada tahapan berikutnya adalah ideate. Kita mengusulkan ide solusi apa yang akan kita berikan.
Jadi kita berempati dulu apa problemnya user, kemudian kita mendefinisikan apa kebutuhan yang akan kita selesaikan dan bagaimana desain solusi yang kita berikan. Kemudian tahap berikutnya kita membuat prototipenya, yang kemudian prototipe ini kita ujikan lagi pada tahap selanjutnya untuk pada tahapan testing. Jadi secara umum metode design thinking itu juga sebenarnya mengimplementasi UCD atau HCD. Hanya dia membuat langkah-langkah yang lebih spesifik, yang di dalamnya ada tahapan yang lebih detail apa yang harus kita lakukan. Nah, nanti dalam perkuliahan selanjutnya kita akan mempelajari masing-masing tahapan ini dan melakukan aktivitas yang sesuai dengan tahapan tersebut. Design thinking juga secara umum menggunakan model double diamond, di mana ada aspek divert dan converge, yaitu meluas dan kemudian kita menyempit. Dalam dua tahapan, yaitu define strategicnya dan tahapan eksekusi daripada desain tersebut. Ya, saya beri ilustrasi bagaimana menerapkan design thinking dalam pembangunan sebuah aplikasi pemesanan makanan misalkan. Ketika awal-awal aplikasi Gojek dikembangkan, belum terpikirkan untuk mengembangkan sebuah aplikasi untuk pemesanan makanan. Mereka kemudian berpikir hanyalah mengembangkan sebuah aplikasi untuk membantu orang membelikan sesuatu dari user. User ingin dibelikan sesuatu yang dibantu oleh driver Gojeknya. Kemudian ternyata setelah dianalisis datanya, ternyata banyak orang yang melakukan pemesanan itu ingin dibelikan makanan, gitu ya, dipesankan makanan. Gitu. Dari situ kemudian dari hasil analisis datanya, kemudian Gojek mengembangkan satu fitur baru, yaitu pemesanan makanan. Nah, ketika mengembangkan satu fitur baru, mereka harus melakukan berbagai tahapan. Dalam hal ini, misalkan kalau menggunakan design thinking, maka mereka akan melakukan empathize. Bagaimana menggali kebutuhan di sisi user. Kalau kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi pemesanan makanan, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh user? Apakah Anda ingin ada pilihan untuk misalkan kita bisa melihat menu makanan? Apakah Anda ingin misalkan ada pilihan untuk berapa jumlah makanannya, kemudian jenis makanan dan sebagainya. Nah, itu perlu kita gali, kita tanya dulu ke user. Apa problem yang sering dihadapi ketika mereka ingin memesan makanan? Misalkan ukurannya kah, atau jumlahnya kah, atau harganya kah, dan seterusnya. Termasuk mungkin lokasi atau seberapa jauh makanan itu akan sampai diantar ke tempat kita. Nah, itu perlu kita gali dulu segala kebutuhan itu untuk kemudian kita mendefinisikan lebih detail apa yang diharapkan. Nah, misalkan dari kebutuhan soal waktu. Saya kalau pesan makan, saya pengen kepastian berapa menit makanan itu sampai ke tempat saya. Sehingga kemudian problem itu diselesaikan dengan satu ide solusi yang detail adalah misalkan kita bisa menghitung berapa menit yang dibutuhkan oleh si driver membeli makanan dan kemudian mengirimkan sampai ke rumah kita. Sehingga sistem ini nantinya harus bisa menghitung berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui makanan itu sampai ke tempat kita. Ini yang kemudian nanti akan diterjemahkan oleh programmernya, bagaimana menghitungnya, bagaimana mengkalkulasi lokasi driver sampai ke lokasi tempat membeli, dan lokasi tempat membeli diantar ke lokasi kita, berapa menit waktu untuk dibutuhkan untuk sampai ke rumah kita misalkan. Kemudian membuat prototipenya dan melakukan testing. Demikian sekedar ilustrasi bagaimana aplikasi pemesanan makanan itu kita kembangkan dengan menggunakan design thinking. Nantinya lebih detail akan kita coba pada studi-studi kasus berikutnya. Pendekatan yang berikut adalah design sprint. Design sprint sebenarnya juga bukan satu metode yang berbeda dengan yang lain, tetapi sama. Jadi design sprint juga merupakan implementasi dari UCD, implementasi dari HCD, dan bisa jadi juga implementasi dari design thinking. Bedanya design sprint mengatur bagaimana proses yang 5 tahapan tadi di UCD, HCD, atau di design thinking bisa dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Jadi design sprint ini awalnya dikembangkan oleh Google. Mereka mengembangkan sekumpulan langkah-langkah yang mengimplementasi design thinking atau juga HCD yang bagaimana bisa dieksekusi dalam waktu yang lebih cepat. Jadi kalau kita punya sebuah permasalahan yang ingin kita selesaikan solusinya, maka bagaimana dalam waktu 1 minggu kita bisa menemukan solusi. Nah, design sprint dikembangkan dalam metode yang bagaimana dikerjakan dalam 1 minggu, atau dikerjakan dalam 2 minggu, atau dikerjakan dalam 1 bulan. Tetapi sifatnya karena ini ada kata kunci sprint, artinya dikerjakan dalam waktu yang cepat, singkat dan cepat.
Nah, design sprint secara umum ada 6 tahapan, yaitu understand, define, diverse, decide, prototype, validate. Yang ini kalau kita kaitkan dengan yang materi sebelumnya juga sebenarnya sama. Sama dengan HCD dan sama dengan design thinking. Ada tahap bagaimana yang pertama kita understand, memahami problemnya dulu, kemudian kita mendefinisikan secara lebih detail problemnya apa yang akan kita selesaikan, kemudian kita diverse dalam artian kita akan mencari lebih banyak pilihan solusi, dan kemudian kita decide solusi seperti apa yang akan kita buat, kemudian kita buat prototipenya dan kita validasi. Ini semua kalau dalam satu konsep yang 1 minggu tadi, bagaimana diselesaikan dalam 1 minggu. Jadi hari Senin kita kumpulkan semua, misalkan ada usernya, ada bagian marketing, ada developer, programmer, ada bagian yang lain dalam perusahaan itu kita kumpulkan, kita gali atau kita cari, kita memahami apa sebenarnya problem yang akan kita selesaikan. Kemudian dari hari pertama kita bisa mendefinisikan problem apa secara spesifik yang akan kita selesaikan, dan kemudian hari berikutnya kita lakukan tahapan selanjutnya. Jadi misalkan di hari Rabu kita sudah bisa menentukan apa yang akan kita buat, hari Kamis kita membuat prototipenya dan sekaligus melakukan testing di hari Jumat dan mendapatkan hasilnya di hari Sabtu. Secara detail nanti akan kita juga coba pelajari metode design sprint dengan menggunakan studi kasus yang akan kita lakukan bersama-sama. Ya, seperti gambar ini bisa dilihat bagaimana kita melakukan design sprint hanya dalam 5 hari. Hari pertama melakukan understand, hari kedua diverse, hari ketiga decide, hari keempat membuat prototipenya, dan hari kelima kita melakukan validasi dengan melakukan pengujian. Jadi biasanya design sprint digunakan bukan mengembangkan satu aplikasi yang lengkap, tetapi untuk menyelesaikan satu problem spesifik yang ada di aplikasi. Misalkan bagaimana kita mengembangkan suatu fitur di aplikasi kita supaya misalkan user bisa mendapatkan waktu lebih cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam aplikasi kita. Bisa dilihat pada slide ini, itu dilakukan dalam 5 hari dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam pengembangan aplikasi tersebut. Baik, jadi kita bisa melakukan pemetaan UX proses ke dalam UX design approach, di mana pada gambar ini desain proses ada 4, yaitu discovery, ideation, design, validation. Anda sudah paham tahapan-tahapan ini dan paham apa yang dilakukan pada masing-masing tahapan tersebut, kemudian metode-metode apa yang bisa kita lakukan pada tahapan tersebut, dan outcome atau apa yang dihasilkan pada tahapan-tahapan tersebut. Ini yang kemudian akan kita pelajari lebih detail dalam mata kuliah ini. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan mulai dari bagaimana kita melakukan discovery, bagaimana kita melakukan ideation, bagaimana kita melakukan design, dan bagaimana kita melakukan validation. Misalkan pada slide ini bisa dilihat, discovery adalah bagaimana kita memvalidasi masalah, kita menemukan siapa usernya, dan kita menentukan goals, tujuan dari kita mengembangkan sistem tersebut. Metode-metode yang bisa kita gunakan adalah misalkan user research, metode analitik, heuristik, atau competitive analysis, dan outcome-nya adalah problem validation. Kita melakukan validasi daripada permasalahan. Tahap selanjutnya adalah ideation, design, dan validation. Kalau kita coba bawa ke approach yang tadi ada 6 approach, maka kalau kita bagi sebenarnya secara keseluruhan tahapan-tahapannya adalah sama kepada tahapan proses, di mana bisa dilihat seperti pada slide ini. Baik, jadi dengan materi kali ini diharapkan Anda bisa memahami apa itu UX proses, tahapan-tahapannya apa saja, dan apa itu UX design approach. Jadi bisa kita simpulkan bahwa UX proses adalah tahapan-tahapan dalam bagaimana kita bisa menghasilkan satu rancangan UX yang baik, yang siap untuk menunjang atau mendukung bagaimana kita menghasilkan suatu aplikasi yang baik. Secara umum ada proses-proses tertentu, 5 tahapan, yang kemudian ada yang namanya UX design approach, adalah pendekatan-pendekatan spesifik yang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu yang membantu kita untuk melaksanakan atau melakukan proses perancangan UX dengan menggunakan proses-proses yang sudah kita bahas tadi. Dengan menggunakan design approach, apa yang kita lakukan lebih rapi, lebih tertata, lebih terurut, dan terdokumentasi dengan baik. Design approach ada beberapa yang sudah saya sampaikan tadi. Anda bisa memilih mana yang akan digunakan, tetapi secara umum sebenarnya UX mendorong untuk menggunakan konsep user-centered design atau human-centered design, yang kemudian kita bisa menggunakan design thinking yang lebih mengatur secara detail langkah-langkahnya,
atau juga menggunakan desain sprint untuk mempercepat menyelesaikan itu. Jadi secara umum ini bukan metode yang berbeda jauh, tetapi sebenarnya secara umum adalah sama. Baik, dengan metode kali ini yang sudah kita lihat secara umum, nanti akan kita pelajari lebih detail pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Cukup untuk pertemuan kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.